Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Titis Mauriska Putri, Rati Saatun, Clara Ira Natasha, dan Askia Afik Birandi. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas materi tentang strategi penetapan harga dalam bisnis retail. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, strategi penetapan harga, yang kedua, pendekatan dalam penetapan harga, yang ketiga, dampak penetapan harga retail, yang keempat, 5 komponen untuk membangun reputasi harga, yang kelima, penyesuaian harga, yang keenam, strategi melikuidasi barang dagangan, yang ketujuh, menggunakan harga untuk merangsang penjualan retail, dan yang terakhir adalah permasalahan penetapan harga yang terjadi antara retail besar dan retail kecil. Yang pertama, kita akan membahas tentang strategi penetapan harga. Terdapat dua strategi harga yang digunakan dalam bisnis retail modern, yaitu penetapan harga tinggi atau rendah atau high low pricing atau HLP, dan penetapan harga rendah tiap hari atau everyday low pricing atau EDLP. Yang pertama, kita akan membahas tentang penetapan harga tinggi atau rendah atau high low pricing. Menurut Utami 2006, strategi HLP dipahami sebagai penetapan harga diskon temporer untuk unit barang dagangan tertentu. Strategi ini biasanya diberlakukan selama beberapa periode dan kemudian diikuti oleh minggu-minggu dengan harga normal. Strategi penetapan harga tinggi atau rendah atau high low pricing merupakan strategi yang paling sering kita jumpai di toko retail. Para peritel yang menggunakan strategi ini berpendapat bahwa para pelanggan mereka tidak akan mendatangi pesaing mereka yang menggunakan metode penetapan harga rendah, karena perbedaan harga yang sedikit, tapi mereka lebih tertarik dan akan selalu menantikan promosi berkelanjutan. Penetapan harga tinggi atau rendah atau HLP seringkali dipilih untuk diimplementasikan dengan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, barang dagangan yang sama memikat berbagai pasar. Strategi HLP ini pada umumnya dilakukan oleh retail pada pelanggan yang kurang sensitif terhadap harga. Yang kedua, obral menciptakan kegairahan atau keasyikan berbelanja. Suasana yang diciptakan dalam obral seringkali menimbulkan perasaan puas bagi pelanggan karena mereka merasa puas mendapatkan barang dengan harga relatif murah. Lalu yang ketiga, obral menggerakkan harga dagangan. Melalui HLP, dengan menggunakan obral, maka barang dagangan yang termasuk slow moving kemungkinan dapat terjual pada saat obral tersebut. Lalu yang keempat, penekanan terhadap mutu atau kualitas barang dagangan. Dengan penetapan harga yang tinggi seringkali menjadi tanda bagi pelanggan bahwa barang dagangan yang dijual dalam retail memiliki kualifikasi atau kualitas yang baik. Selanjutnya, penetapan harga rendah tiap hari atau everyday low pricing atau EDLP. Menurut Utami 2006, strategi penetapan harga rendah tiap hari atau everyday low pricing atau EDLP yaitu menawarkan harga rendah yang atraktif berlaku konstan pada periode yang lebih lama. Harga itu lebih rendah dibandingkan harga normal, tetapi tidak lebih rendah ketika harga diskon. Nah, dalam strategi ini, penetapan harga seperti ini memungkinkan konsumen untuk selalu memikirkan bahwa harga barang yang dijual selalu murah. Menurut Utami, strategi penetapan harga rendah tiap hari ini memiliki keunggulan relatif terhadap strategi harga high low pricing atau HLP. Di antaranya adalah yang pertama, berkurangnya perang harga. Banyak pelanggan agak skeptis dengan harga jual dari retail. Pelanggan banyak menunggu dan menunda pembelian sampai retail penjualan secara obral, dan hal ini yang mendorong semakin banyaknya perang harga. Maka dengan penerapan EDLP dapat menurunkan terjadinya perang harga. Yang kedua, berkurangnya iklan. Implement strategi EDLP menyebabkan kecenderungan harga stabil di pasar. Dengan ini, retail dapat mengurangi iklan karena tidak perlu menginformasikan perubahan harga. Yang ketiga, berkurangnya kelebihan persediaan dan memperbaiki manajemen persediaan. Dengan penerapan EDLP menyebabkan tingginya frekuensi dan variasi permintaan.
maka akan cenderung mengurangi kelebihan persediaan dengan memperbaiki manajemen persediaan. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu pendekatan dalam penetapan harga. Terdapat 3 pendekatan dalam penetapan harga dalam retail, yaitu yang pertama, metode penetapan harga jual impas merupakan metode penetapan harga yang berorientasi biaya atau harga ditentukan dengan penambahan suatu persentase tetap kepada biaya atau harga barang dagangan. Yang kedua, metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. Metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan atau harga didasarkan pada perkiraan kemauan pelanggan untuk membayar. Metode ini dipakai bersama dengan metode berorientasi biaya. Fokusnya adalah pada struktur laba dan efek dari perubahan harga terhadap penjualan. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode penetapan harga yang berorientasi pada persaingan. Metode penetapan harga yang berorientasi pada persaingan atau harga didasarkan pada harga pesaing, di mana harga dapat ditetapkan di bawah, di atas, ataupun sama dengan pesaing. Strategi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan retail yang baru memulai usaha dan hendak masuk dalam suatu segmen tertentu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Mas Askia, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Titis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Askia Afik Wirandi. Yang pertama ini saya akan menjelaskan dampak penetapan harga retail. Di sini retail bisa menentukan volume penjualan harga yang perlu untuk menghasilkan laba dengan analisis peluang pokok atau break-even analysis yang menganalisis total hubungan antara pendapatan total atau total revenue dan total biaya, total cost, untuk menentukan volume barang dagang yang perlu terjual agar pencapaian laba impas pada berbagai level penjualan. Kemudian, terdapat 2 strategi penetapan harga retail. Yang pertama itu penetapan harga rendah tiap hari dan penetapan harga tinggi atau rendah. Untuk yang penetapan harga rendah tiap hari ini menekankan komunitas harga retail pada level antara non-obral, reguler, dan harga obral diskon besar pesaing retail atau tidak terlalu berarti termurah. Sedangkan untuk penetapan harga tinggi atau rendah sendiri, retail menaruhkan harga yang kadang-kadang di atas EDLV atau pesaing dengan memakai iklan untuk mempromosikan obral dalam frekuensi cukup tinggi. Next. Selanjutnya, 5 komponen untuk membangun reputasi harga. Yang pertama itu ada mengubah harga pada rak setiap hari. Yang kedua, komunikasi harga. Yang ketiga, harga promosi. Yang keempat, harga per unit. Yang kelima, pemahaman pelanggan terhadap nilai unit harga. Untuk yang pertama, mengubah harga pada rak setiap hari. Yang dimaksud adalah reputasi harga yang baik akan terbangun jika retail sangat memperhatikan perubahan harga untuk setiap unit yang dijual dalam rak, yaitu secara konsisten merubah harga pada rak pajang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh retail. Manajemen toko retail memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap informasi harga produk yang dipajang pada rak, display ataupun pada price tag atau label harga. Apabila terjadi perubahan harga pokok baik penurunan ataupun kenaikan harga, tidak konsistennya antara informasi pada rak display dengan informasi harga pada komputer kasir akan menurunkan reputasi dari toko retail. Yang kedua itu komunikasi harga. Di sini yang dimaksud dengan komunikasi harga, maksud saya retail harus menghargai komunikasi terhadap pelanggan tentang informasi harga yang ditetapkan retail untuk setiap unit barang dagangan. Hal ini akan efektif dijalankan apabila dilakukan kontrol terhadap konsisten antara harga yang dikomunikasikan dengan harga nyata. Manajemen toko retail dapat melakukan komunikasi dengan pelanggannya terkait dengan penetapan harga atas produk yang dijual di dalam toko melalui 2 alternatif cara komunikatif pemasaran, yaitu melalui media
on the line atau ATL, seperti penggunaan media massa yaitu televisi, radio, koran, brosur, majalah, situs web, media sosial, dan sebagainya. Ataupun melalui media below the line atau BTI, seperti informasi pada para member, sosialisasi perubahan harga melalui berbagai event pemasaran, dan sebagainya. Yang ketiga itu harga promosi. Di sini secara konsisten melakukan promosi harga untuk unit-unit barang dagang tertentu. Konsumen pada umumnya menyukai adanya promosi harga yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat membeli barang dengan harga khusus atau dengan harga yang lebih murah daripada harga normal. Sehingga manajemen toko retail dapat melakukan aktivitas promosi seharga secara reguler untuk membangun reputasi toko retail dan menarik konsumen untuk datang berkunjung secara belanja produk lebih banyak. Yang keempat itu harga per unit. Di sini dimaksud dengan harga per unit yaitu retail harus mengomunikasikan harga per unit barang dagangan dengan pada pelanggan. Manajemen toko retail harus terbuka dalam mengomunikasikan harga retail per unit produk yang dijual dalam toko. Dalam beberapa kasus konsumen harus menyatakan kembali secara langsung kepada pihak karyawan toko karena kesulitan untuk menemukan informasi harga pada rak display ataupun pada harga label. Informasi harga retail untuk setiap unit produk yang dijual dapat menjadi salah satu cara dalam menarik konsumen untuk berkunjung. Hal ini disebabkan adanya preview atau risiko finansial yang berpersepsi oleh konsumen pada saat akan membeli barang. Beberapa contoh preview financial risk seperti kekhawatiran tidak mampu membayar, ketakutan membeli produk dengan harga yang terlalu mahal, khawatirkan harga yang dibayar tidak secara dengan kualitas produk yang dibeli, dan sebagainya. Untuk pemahaman pelanggan terhadap nilai unit harga. Di sini pemahaman terhadap nilai unit barang dagang akan sangat membantu dalam memahami penetapan harga retail. Terdapat barang dagangnya. New Flow Lens atau KVL adalah penetapan harga untuk produk-produk yang bersifat konsumtif. Dalam artian, konsumen mengidentifikasi harga pasar untuk produk tersebut, sehingga adanya kenaikan ataupun penurunan harga atas produk-produk tersebut. Perubahan harga yang ditetapkan oleh manajemen toko retail akan memberikan dampak pada perubahan pola belanja konsumen, serta persepsi konsumen atas reputasi toko retail. Contohnya itu contoh penetapan harga KVL pada supermarket adalah produk minyak goreng, sabun deterjen, telur, buah, dan sebagainya. Sedangkan contoh non KVL pricing supermarket untuk produk minyak rambut, es krim, roti, dan sebagainya. Sehingga manajemen supermarket harus menjaga agar harga produk KVL tetap sesuai dengan harga pasar. Kenaikan harga KVL di atas harga pasar akan membuat konsumen beralih pada toko retail lain. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya rekan saya yang akan melanjutkan. Terima kasih. Penyesuaian harga. Penyesuaian harga dapat dilakukan oleh retail dengan menetapkan markdown. Markdown adalah reduksi harga retail awal dengan pasar pemikiran bahwa harga yang rendah diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan. Beberapa alasan dilakukannya markdown adalah yaitu cuci gudang atau promosi. Retail secara tradisional dapat menciptakan suatu rangkaian atau aturan bebas untuk menerima markdown.
Keterbatasan pendekatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memperlakukan semua unit dalam suatu kategori produk dengan perilaku konsisten yang sama. Yang kedua, mengikuti suatu jadwal secara tepat. Retail bisa mengurangi jumlah markdown dengan bekerja erat dengan effort mereka untuk mengatur waktu pengiriman sering dengan pemerintahan konsumen. Strategi melikuidasi barang dagangan. Strategi melikuidasi barang dagangan dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, melakukan job out sisa barang dagangan pada retail lain. Yang kedua, mengonsolidasikan atau menyatukan barang dagangan yang di markdown dalam suatu kondisi tertentu. Yang ketiga, menetapkan sisa barang dagangan ke situs legend internet atau lokasi cuci gudang khusus. Yang keempat, memberikan barang dagangan ke amal. Yang kelima, memindahkan barang dagangan ke museum berikutnya apabila memungkinkan. Kemungkinan retail dalam menetapkan strategi harga membutuhkan kemampuan retail untuk melihat peluang dalam melakukan dan menetapkan diskriminasi harga. Harga produk bersifat fleksibel, dalam artian harga produk tidak bersifat tetap atau permanen, tetapi dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti tingkat kompetisi, tingkat pemerintahan konsumen, aktivitas promosi, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa strategi penyesuaian harga, yaitu yang pertama, markdown adalah strategi penyesuaian harga dengan cara menurunkan harga jual produk. Pilihan strategi ini tidak disarankan untuk dilakukan karena bersifat permanen. Pada saat manajemen retail melakukan markdown, maka untuk seterusnya harga produk mengikuti harga markdown sehingga alternatif ini hanya digunakan untuk produk yang tidak laku. Yang kedua ada kupon. Kupon adalah diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu harga unit tertentu ketika dibeli di suatu toko. Diskon adalah strategi penyesuaian harga dengan cara menurunkan harga produk berdasarkan presentasenya pengurangan harga. Strategi ini paling sering digunakan oleh manajemen toko retail karena bersifat tempor. Dalam antrian selalu ada periode waktu berlakunya diskon. Yang ketiga ada rabat, adalah suatu bagian dari harga pembelian yang dikembangkan kepada pembeli. Beda dengan kupon, rabat tidak membebani retail dengan biaya penanganan. Bagi pabrik, raba memungkinkan potongan harga langsung kepada pembeli. Yang keempat ada pricing building, adalah penawaran dua atau lebih produk atau jasa yang berbeda untuk penjualan atau obral pada suatu harga. Pricing building adalah strategi penyesuaian harga dengan cara menawarkan dua atau tiga produk yang berada dalam suatu penawaran harga khusus kepada konsumen dengan harga yang lebih murah apabila dibandingkan dengan harga produk yang dijual secara terpisah. Pricing building mempunyai 3 jenis, yaitu yang pertama barang laku dengan kurang laku. Strategi pricing building jenis ini dilakukan dengan menghubungkan barang yang laku di pasar dengan barang yang kurang laku. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan penjualan dari barang yang kurang laku. Yang kedua, ada produk inti dengan produk komplementer. Strategi pricing building jenis ini dilakukan dengan menghubungkan barang inti dengan barang komplementernya. Konsumen diuntungkan dengan adanya harga khusus dalam membeli produk inti beserta dengan produk komplementer atau produk pelengkapnya. Sedangkan manajemen toko retail diuntungkan dengan semakin banyaknya produk yang dijual. Yang ketiga ada kupon atau voucher.
Strategi penyesuaian harga ini menggunakan media kupon atau voucher pengurangan harga di mana konsumen dapat membeli produk dengan potongan harga melalui penukaran voucher atau kupon yang dimilikinya. Selanjutnya yang kelima, multiply unit packing sama dengan preview building, tetapi produk-produk atau jasa-jasanya sama. Bukannya berbeda. Multi-line packing adalah strategi penyesuaian harga produk di mana manajemen toko retail memberikan harga khusus yang lebih murah pada saat konsumen melakukan pembelian sebuah produk dalam kualitas yang besar. Yang keenam, ada variabel packing atau zona penetapan harga. Zona penetapan harga yaitu pembeda harga yang berbeda dalam toko, pasar, atau zona yang berada untuk menghadapi situasi persaingan yang berbeda. Variabel packing adalah strategi penyesuaian harga berdasarkan variabel tertentu, yaitu yang pertama, variabel waktu. Strategi penetapan harga produk yang berbeda untuk periode waktu pembelian yang berbeda, misalnya harga tiket nonton bioskop yang lebih mahal pada hari weekend seperti Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional. Yang kedua, variabel usia. Strategi penetapan harga produk yang berbeda usia, misalnya harga produk konsumen anak-anak yang cenderung lebih murah dibanding harga baju konsumen orang dewasa. Yang ketiga, ada variabel gender. Strategi penetapan harga produk yang berbeda untuk gender konsumen yang berbeda, misalnya harga potong rambut konsumen wanita yang lebih mahal daripada konsumen pria. Yang keempat, ada variabel lokasi. Strategi penetapan harga produk yang berbeda untuk lokasi outlet retail yang berbeda, misalnya harga air mineral merek Aqua kemasan botol, sedangkan yang dijual di minimarket di tengah kota lebih murah dibanding dengan harga Aqua yang dijual di minimarket. Yang kelima, ada variabel format usaha. Strategi penetapan harga produk yang berbeda untuk format toko retail, yaitu misalnya harga produk buku agenda yang dijual di toko alat tulis atau toko buku yang lebih murah dibanding dengan harga buku agenda yang dijual di hypermart. Manajemen toko retail memiliki sejumlah alternatif penetapan harga retail untuk setiap produk yang ditawarkan kepada pelanggannya, yaitu yang pertama, presentation pricing, yaitu strategi penetapan harga produk semurah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan dari volume penjualan produk. Yang kedua, market escalation pricing adalah strategi penetapan harga produk yang murah di awal peluncuran atau pembukaan toko retail yang kemungkinan harga tersebut akan naik secara bertahap sering dengan meningkatnya pemerintahan konsumen atau produk yang ditawarkan oleh toko retail. Yang ketiga, market skimming pricing adalah strategi penetapan harga produk yang dijual diturunkan secara bertahap mengikuti daur hidup produknya. Penetapan harga maksimal mengikuti konsep BTP, yaitu batasan harga tertinggi yang tersedia bahkan konsumen untuk membeli suatu produk tertentu. Yang keempat, market holding pricing, yaitu strategi penetapan harga produk dengan tujuan untuk mempertahankan penguasaan pasar yang sudah ada. Pada umumnya, strategi ini dilakukan oleh pebisnis retail, pemerintahan pasar, pebisnis retail skala besar, atau pebisnis retail yang sudah mapan. Menggunakan harga untuk merangsang penjualan retail. Terdapat 3 strategi untuk meningkatkan penjualan tanpa menggunakan diskriminasi harga antara lain. Yang pertama, penetapan harga termurah. Retail menetapkan harga lebih rendah atau disebut ladder pricing
daripada harga normalnya untuk unit tertentu. Beberapa retail bahkan menetapkan loss leader, yaitu dengan menjual unit tertentu di bawah biaya yang sebenarnya. Yang kedua, penetapan lini harga. Retail menawarkan sejumlah poin harga yang terbatas yang ditentukan sebelumnya dalam suatu klasifikasi. Ketiga, penetapan harga ganjil. Praktik pemakaian 1. Harga yang berakhir dengan jumlah atau bilangan ganjil. Permasalahan penetapan harga yang terjadi antara retail besar dan retail kecil. Perbedaan metode penjualan yang memungkinkan penetapan harga yang berbeda secara khusus mengacu pada praktik pembelian diskon fungsional. Pembelian diskon finansial yaitu harga berbeda atau persentase potongan dari harga retail yang direkomendasikan yang diberikan kepada pelanggan dalam lini-lini penetapan harga yang berbeda. Misalnya, penetapan harga yang berbeda pada tingkat grosir atau retail. Retail besar sering mendapatkan manfaat dari bentuk-bentuk diskriminasi harga yang tak kentara. Berikut beberapa penetapan harga yang banyak dilakukan oleh retail besar, antara lain. Yang pertama, retail besar sering mendapatkan manfaat dari bentuk-bentuk diskriminasi harga yang kentara. Berikut beberapa penetapan harga yang banyak dilakukan oleh retail besar, antara lain. Penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga predator. Penetapan harga predator adalah suatu bentuk tertentu diskriminasi harga di mana suatu perusahaan yang mendominasikan pasar membebaskan harga di bawah biaya untuk berbeda barang atau dalam beberapa area untuk menyingkirkan atau mendisiplinkan satu lebih perusahaan pesaing. Perusahaan menentang atau memantang harga-harga yang bersifat predatoris memikul beban yang dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, predator tersebut mempunyai kekuatan pasar yang signifikasi. Yang kedua, predator total biaya termasuk alokasi untuk biaya overhead selama periode waktu yang signifikasi. Yang kedua, penetapan harga vertikal melibatkan perjanjian untuk menetapkan harga antara pihak-pihak tertentu pada level-level berbeda dalam saluran pemasaran yang sama. Misalnya, retail dan vendor. Biasanya untuk menetapkan harga anjuran dari harga retail pabrik, beberapa vendor memaksa retail untuk memelihara harga anjuran dari harga retail merujuk pada kesepakatan antara beberapa level pihak dalam supply chain manajemen, misalnya perusahaan, distributor, dan toko untuk menetapkan harga tetap di setiap level yang ada. 3. Penetapan harga horizontal melibatkan perjanjian antara retail yang saling bersaing secara langsung untuk memilih harga yang sama. Horizontal price fixing merujukkan pada kesepakatan antara berbagai pihak pada level yang sama dalam supply chain manajemen. Misalnya, beberapa toko furnitur yang sepakat untuk menetapkan batas harga tertinggi dan harga terendah untuk produk furniture yang dijual ke konsumen, sehingga konsumen tidak memiliki banyak alternatif pilihan harga untuk produk furniture. Yang keempat, iklim harga komparatif. Iklim harga komparatif yaitu membandingkan barang dagangan yang ditawarkan untuk obral dengan harga reguler atau harga biasa yang lebih tinggi atau list pink pabrik. Konsumen memakai harga yang lebih tinggi atau disebut harga referensi sebagai benchmark untuk apa yang mereka yakin sebagai harga real barang dagangan tersebut. 5. Taktik pancing dan alihkan. Bait and switch adalah praktik penipuan yang melanggar hukum, yaitu melakukan aktivitas yang memancing konsumen untuk datang ke dalam suatu toko melalui pengiklanan suatu produk pada suatu harga yang lebih rendah daripada biasanya. Bait adalah mengumpankan atau memancing dan kemudian mendorong pelanggan itu untuk beralih ke suatu barang yang diberi harga tinggi. Switch beralih. Yang terakhir, harga pada
iklan versus harga toko. Mengiklan satu harga tetapi membebankan harga anggaran lain adalah suatu tindakan yang dikategorikan sebagai ilegal. Para ahli menganjurkan retail untuk mengadopsi praktik tertentu untuk menjaminkan penetapan harga yang akurat.